Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia dengan NIM 220666110006 dari kelas Dasar Presentasi Arsitektur kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas dasar presentasi arsitektur yang saya kerjakan. Saya akan menjelaskan item-item apa saja yang ada di dalam desain yang telah saya kerjakan. Tema atau konsep yang saya ambil dalam desain saya sendiri ini merupakan tema rustik. Dilihat dari material yang sebagian besar itu dari kayu, dibuat finishing seperti finishing kayu maupun batu. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana item-item di dalam desain yang saya buat. Dimulai dari side plan sendiri, di sini menonjolkan bagian rooftop dari bangunan saya sendiri, bangunan yang saya desain itu. Kemudian di sini juga kita bisa melihat bagaimana vegetasi di daerah lingkungan dari bangunan itu sendiri, dan juga bagaimana bangunan-bangunan yang berada di sekitarnya tersebut. Yang selanjutnya adalah layout. Di dalam layout ini hampir sama dengan side plan, namun yang membedakannya adalah di bagian layout ini menunjukkan bagaimana tampak atas suatu bangunan yang telah dipotong maupun item-item lain seperti pohon ataupun bangunan sebelahnya yang dipotong kemudian terlihat dari atas. Dan ini juga bisa menunjukkan ukuran-ukuran dari bangunannya tersebut. Kemudian gambar selanjutnya saya akan menjelaskan tentang denah, di mana denah yang pertama itu denah lantai 1. Di bagian denah ini saya akan meng-highlight bagian ruang keluarga. Di dalam ruang keluarga ini terdapat sofa, meja, serta laci-laci kecil. Pada bagian ruang keluarga atau family room ini juga terdapat tangga yang mengarah kepada lantai 2. Karena apa saya mengambil bagian ruang keluarga? Karena di sini di lantai 1 ini bagian yang paling berbeda dan menonjol adalah bagian ruang keluarga ini. Yang selanjutnya adalah denah lantai 2. Pada denah lantai 2 ini saya akan meng-highlight bagian kamar tidur utama, karena kamar tidur utama ini akan berkaitan dengan tugas saya selanjutnya. Pada bagian kamar tidur utama ini terdapat satu tempat tidur dengan ukuran besar, terdapat lemari, terdapat item lain juga. Yang selanjutnya adalah denah rooftop atau denah lantai 3-nya. Di sini yang ingin saya highlight adalah bagian tamannya dan juga bagian tempat duduk-duduk santai. Karena menurut saya bagian ini adalah bagian yang paling sangat-sangat berfungsi, karena bisa untuk menjadi tempat bersantai dan juga untuk orang produktif, yaitu menyiram tanaman ataupun berkebun dan lain-lain. Kemudian adalah pada bagian tampak. Di sini saya akan memulai dengan tampak depan. Seperti dilihat, tampak depan ini sangat cocok dengan konsep yang saya ambil, yaitu konsep rustik, di mana desainnya sendiri ini mengambil material yang kebanyakan dari kayu serta finishing seperti warnanya juga itu seperti warna-warna alami, seperti juga di depan pagarnya itu terdapat bagian yang menggunakan material batu tempel, dan itu sangat cocok dengan konsep yang saya ambil, yaitu konsep rustik. Selanjutnya adalah tampak samping. Di sini saya mengambil tampak samping kanan dan juga pemilihan warna yang masih masuk ke dalam konsep saya, yaitu konsep rustik itu sendiri. Yang selanjutnya adalah bagian tampak, di mana tampak yang pertama ini saya meng-highlight pada bagian family room seperti yang saya highlight pada pertama kali pada bagian denah. Di sini terlihat pakan dari family room dari samping, di mana family room ini terdapat di bawah tangga persis yang bertujuan untuk memanfaatkan area di bawah tangga sendiri. Selanjutnya masih pada potongan. Di sini saya ingin meng-highlight bagian dapur, karena pada bagian dapur ini terdapat beberapa item yang menurut saya menarik, seperti peralatan dapur, seperti contohnya rak-rak dapur. Jadi saya memutuskan untuk meng-highlight bagian ini. Dan juga pada tampak yang ini juga terlihat masih terlihat konsep yang saya ambil, yaitu konsep rustik sendiri. Seperti pada material meja makan di atas, itu menggunakan material kayu yang selaras dengan konsep rustik sendiri.
Dan pada bagian jendela juga terlihat menggunakan material kayu dengan finishing warna kayu juga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perspektif satu titik hilang interior. Di sini saya mengambil ruang kamar tidur utama karena itu yang diwajibkan. Namun pada desain ini saya mengubah sedikit desain saya dari yang sebelumnya karena saya masih ingin menonjolkan konsep yang saya ambil, itu konsep rustik, di mana bagian bednya ini saya ubah kepada warna yang lebih terkesan alami seperti kayu. Selanjutnya adalah perspektif dua titik hilang interior. Bagian dapur, di mana dapurnya sendiri ini dengan plafon berwarna coklat dan penggunaan keramiknya sendiri berwarna mustard karena warna abu-abu yang sedikit gelap ini bisa diperpadankan dengan warna mustard sendiri. Yang selanjutnya adalah perspektif satu titik hilang eksterior, dan saya menambahkan bangunan-bangunan lain di sebelahnya. Pada bagian ini gambar sudah lebih terlihat hidup karena menggunakan perspektif dua titik hilang eksterior. Kita menggunakan kertas linan berwarna hitam yang menunjukkan bahwa keadaan pada bangunan ini sendiri itu dalam keadaan malam. Bangunannya sudah terlihat gelap dan terdapat beberapa bagian rumah yang mengeluarkan cahaya. Saya mengambil bagian dapur, tepatnya pada bagian meja-meja dapurnya. Pada bagian ini terdapat item-item seperti pemanggang, kompor induksi, dan juga rak-rak tempat penyimpanan bumbu-bumbu dapur dan juga alat-alat dapur. Detail arsitektur eksterior, ini saya mengambil bagian keseluruhan pagar. Saya menggunakan pagar besi dan pada temboknya sendiri ini merupakan tembok yang terbuat dari bata. Presentasi yang dapat saya sampaikan, kelebihannya menurut saya adalah pada bagian konsep serta pemilihan warna dari bangunannya sendiri, di mana konsepnya merupakan konsep rustik dan pemilihan warnanya yang terkesan alami serta kalem. Jadi penghuni dapat merasakan kesan alami dari bangunannya sendiri. Terima kasih. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.